Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga belajar PKB Mina Kota Cirebon. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan pembelajaran matematika dengan saya Yuli Mulyani. Di sini saya akan membahas soal yang ada pada modul yang sebelumnya sudah dipelajari secara mandiri oleh warga belajar semua. Dan di video ini dikhususkan bagi warga belajar yang berada di paket B, tingkat 4, paket kompetensi 4.1 atau setara dengan kelas 9 SMP. Dan kita akan membahas materi di modul 11 yang bertemakan semarak media sosial. Untuk garis besar pembelajaran modul itu ada bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kita mulai dengan pembahasan di unit 1 tentang perkalian bilangan berpangkat. Jadi di sini dalam perkalian bilangan berpangkat maka berlaku sifat seperti ini. Ketika A dipangkatkan M dikalikan A dipangkatkan N, karena bilangan pokoknya itu sama yaitu A, maka pangkatnya kita jumlahkan. Sebagai contoh seperti ini, 5 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 4. Ketika jabarkan seperti ini, 5 pangkat 2 dijabarkan, 5 pangkat 4 dijabarkan dan menghasilkan 5 pangkat 6. Ketika menggunakan rumus ini, kita dapatkan langsung bahwa 5 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkatnya kita jumlahkan, 2 ditambah 4. Seperti itu. Untuk contoh lainnya juga sama, di sini ada 3 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 2, dihasilkan bahwa 3 pangkat 3 ditambah 2, artinya 3 pangkat 5. Untuk bilangan negatif juga sama, negatif 4 pangkat 3 dikalikan negatif 4 pangkat 2, berarti negatif 4 pangkatnya kita jumlahkan, 3 ditambah 2, jadi hasilnya negatif 4 pangkat 5. Untuk pembagian bilangan berpangkat, kalau tadi pangkatnya ditambah untuk perkalian, kalau pembagian pangkatnya kita kurangkan. Langsung saja kita contoh soalnya. 6 pangkat 7 dibagi 6 pangkat 4. 6 pangkat 7 kita jabarkan seperti ini, 6 pangkat 4 juga, dan hasilnya adalah 6 pangkat 3. Ketika kita menggunakan rumus bahwa 6 pangkat 7 dibagi 6 pangkat 4, maka 6 pangkatnya kita tinggal kurangkan, 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Begitu pula untuk 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3, berarti 5 pangkat 5 dikurangi 3. Dan untuk contoh lainnya pun sama. Sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Jadi ketika ada bilangan pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu kita kalikan. Contoh, 5 pangkat 2 dipangkatkan dengan 2, berarti 5 pangkat 2 dikali 2, jadi 5 pangkat 4. 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 4, berarti 3 pangkat 2 dikali 4, yaitu harusnya di sini 3 pangkat 8 ya. Kemudian di sini 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3, dipangkatkan dengan 3, berarti 2 pangkatnya kita kalikan, 2 kali 3 sama dengan 6. Sifat perpangkatan suatu perkalian atau pembagian. Jadi ketika ada bilangan A dikalikan B dipangkatkan dengan N, itu sama saja ketika kita menjabarkan satu-satu. A pangkat N dikalikan B pangkat N. Begitu pula untuk pembagian. A dibagi B dipangkatkan dengan N. Ketika kita uraikan itu sama saja dengan A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Contoh soalnya seperti ini, yaitu 2P dikalikan Q pangkat 3, berarti kita jabarkan 2P dipangkatkan 3 dikali Q pangkat 3. 2P dipangkatkan 3 berarti 2 pangkat 3 itu 8, P pangkat 3 dikalikan Q pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 8P pangkat 3 Q pangkat 3. Pembahasan di unit 1 juga di sini, ketika A dipangkatkan negatif N supaya menjadi bilangan bulat positif, maka di sini 1 per A pangkat N. Jadi pangkatnya itu kita kebawakan menjadikan 1 per supaya pangkatnya itu adalah positif. Contoh soal, ubahlah bentuk pangkat negatif berikut ke bentuk pangkat positif. Berarti 6 pangkat negatif 3 ketika kita akan membuat ke bilangan pangkat positif itu kita buat 1 per 6 pangkat 3. Di sini lihat, negatif 3 pangkat 3 dibagi negatif 3 pangkat 3. Kita uraikan seperti ini, maka menghasilkan 1 dibagi 1 sama dengan 1. Dan 1 ini dihasilkan dari ketika kita menggunakan rumus tadi, negatif 3 pangkatnya itu kita kurangkan, 3 dikurangi 3 sama dengan 0, berarti negatif 3 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan apabila dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1.
dengan A tidak sama dengan 0 dan 0 itu tidak didefinisikan. Di unit 2 kita belajar mengenai akar. Sifat-sifat bentuk akar itu seperti apa? Yang pertama di sini lihat. Kalau bentuknya seperti ini artinya akar pangkat 2 dari A. Jadi di sini akar pangkat 2 dari A. Di sini ada angka 2, hanya tidak ditulis kalau pangkatnya 2. Ketika akar kita buat pangkat seperti ini. Di sini A, 1 itu di sini 1, 2 di sini. Jadi A pangkat 1/2. Sebagai contoh, akar 4 kita rubah menjadi bilangan berpangkat. Berarti 4 di sini kan ada angka 1, di sini ada angka 2. Jadi 4 itu pangkat 1/2. 4-nya kita uraikan menjadi 2 pangkat 2, dipangkatkan 1/2, kita kalikan pangkatnya. 2 di sini habis, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Yang kedua adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi di sini kita tuliskan A itu pangkat M per N. Jadi ini yang di dalam dibagi yang di sini. Contoh, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Jadi kita bisa tuliskan dalam bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 2/3. Untuk 27 itu kan 3 pangkat 3 ya. Artinya 3 kali 3 kali 3. Berarti kalau 3 pangkat 3 kita buat menjadi bilangan berpangkat, maka 3 pangkat 3/2. Di sini akar pangkat 3 dari 8. Berarti 8 ini kita jabarkan menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, di sini akar 3, jadi kita tuliskan 2 pangkat 3/3. 3/3 sama dengan 1, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Selanjutnya yang ketiga yaitu akar 4 dikalikan akar 9, kita kalikan menjadi akar 36. Dan kita tahu akar 36 itu sama dengan 6. Kenapa? Karena 6 dikali 6 sama dengan 36. Begitu pula untuk akar 5 dikali akar 15. Di sini akar 5 kali akar 12, jadi sama dengan akar 60. Akar 60 kita jabarkan menjadi 4 dikali 15. Akar 4 sama dengan 2. Akar 15 kita tetap tuliskan jadi 2 akar 15. Untuk yang contoh yang keempat juga sama. Di sini ada akar pangkat 3 dari 2 kali 3 dipangkatkan dengan 6. Kita jabarkan satu-satu. Di sini 2 pangkat 6. Di sininya akar 3, kemudian juga yang di sebelah kanannya sama. Dari sini kita buat ke pangkat, 2 pangkat 6/3 dikalikan 3 pangkat 6/3. 6 dibagi 3 sama dengan 2, berarti 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4 dikalikan 9 sama dengan 36. Begitu pula untuk contoh soal yang B, di sini kita lihat sama ya. Kita jabarkan satu persatu dari sini, kemudian kita buat pangkat. Setelah buat pangkat, kita selesaikan dan kita mendapatkan hasil. Yang kelima itu di sini pembagian ya. Di sini ada pecahan. Kita lihat, kita pun sama. Kita uraikan satu persatu. Di sini diuraikan. Setelah diuraikan, kita rubah dari akar itu menjadi pangkat. Kita dapat hasil dan menentukan jawabannya. Nah, di sini juga sama, 1 pangkat negatif 1/n. Dari negatif ini kita buat menjadi bilangan pangkat positif, dijadikan 1/a pangkat 1/n. Dibuat seperti ini. Ketika pangkat dijadikan akar adalah seperti ini. Di sini 1, di sini n. Contoh adalah 8 dipangkatkan dengan negatif 1/3. Kita rubah menjadi bilangan pangkat positif. Berarti 8 pangkat 1/3. 8 1/3 ini kita buat menjadi akar lagi. 1/2 pangkat 3 itu 8 ya. Di sini 1, di sini 3. Kemudian 1/2 pangkat 3/3. 3 pangkat 3/3 itu adalah 1, berarti 1/2. Apabila ada soal untuk merasionalkan bentuk akar, apabila seperti ini, 1 per akar 2 itu kita rasionalkan. Kenapa? Karena di bawah itu tidak boleh dalam bentuk akar. Jadi 1 per akar 2 kita kalikan dengan akar yang di bawah, yaitu akar 2 per akar 2. Di sini lihat, 1 dikali akar 2 sama dengan akar 2 per akar 2 dikali akar 2. Akar 2 tetap, akar 2 dikali akar 2 adalah akar 4. Kita tahu bahwa akar 4 itu adalah 2, jadi kita dapatkan bahwa akar 2 per 2, atau bisa dituliskan 1/2 akar 2.
Rasionalkan bentuk akar dari 1/3 akar 5. Ini pun sama, kita kalikan dengan akar yang di bawah sini. Berarti kita tulis 1/3 akar 5 dikalikan dengan akar 5 per akar 5. Kenapa? Karena ketika kita mengalikan dengan ini tidak merubah soal awal. Jadi akar 5 dibagi akar 5 itu kan 1, jadi tidak merubah ini. 1 dikali akar 5, akar 5. 3 kali akar 5 dikalikan akar 5. Di sini kita lihat tetap 3 akar 5 dikalikan akar 5 itu adalah 3 akar 25. 3 akar 25. 3 akar 25 itu adalah sama dengan 3 kali 5 karena akar 25 adalah 5. Kemudian akar 5 per 15 atau kita tuliskan 1/15 akar 5. Kemudian apabila contoh soalnya rasionalkan bentuk akar seperti ini, 3 per akar 5 ditambah akar 3. Kalau seperti ini kita kalikan dengan bilangan sekawannya gitu. Jadi kalau misalkan ini ya positif, nanti kita kalikan dengan yang negatif. Kalau ini yang negatif, maka kita kalikan dengan yang positif dengan positif. Seperti itu. Kita lihat 3 per akar 5 ditambah akar 3, kita kalikan dengan bilangan sekawannya, yaitu akar 5 min akar 3 per akar 5 min akar 3. Kita tinggal kalikan satu persatu. 3 dikali akar 5 dikurangi 3 dikali akar 3 per akar 5 dikali akar 5 akar 25 plus dikali negatif itu kan jadi negatif. Jadi akar 3 dikali akar 3 akar 9. Di sini yang pembilangnya itu tetap, yang penyebutnya kita selesaikan bahwa akar dari 25 adalah 5, akar dari 9 adalah 3. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 3 akar 5 dikurangi 3 akar 3 per 2. Baik, pembelajaran untuk malam ini selesai sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.